Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, di lingkungan KUA Kecamatan Indramayu. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya, dipimpin oleh pasukan paling kanan. Pemimpin upacara memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat, rep. Tegak, rep. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Bapak, apel Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Marilah kita mengucap cipta untuk para syuhada dan pahlawan yang menolong kita. Mengiring dengan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Tangan kanan, rep. Langkah tegak maju, jalan. Pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Kode Etik Kementerian Agama siap laksanakan. 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 Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dijamin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode etik pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps. Pembacaan tes Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Kode Etik Kementerian Agama telah dilaksanakan. Laporan saya. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Angkat kaki kanan maju. Jalan. Jalan. Amanah Pembina Apel Pasukan diistirahatkan. Istirahat, tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti HAB ke-75 Kementerian Agama tahun 2021. Para pegawai Kementerian Agama, seluruh peserta upacara yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah, seiring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia. Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Bapak Muhammad Haji Rosyidi telah melintasi sejarah yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri, dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa dan negara serta agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan sinergi dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah
dan keimanan masing-masing. Pemeluk agama mengalami pembuktian toleransi dan kerukunan tidak mencipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama, bermoral, komitmen religius dan moralitas, menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen, pelayanan, dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggara haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanah saya dalam peringati hari yang bersejarah Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama